Bisa-bisanya gue kena hook sama nih film karena modal tulisan awal yang kayak bilang peringatan, ini psychological thriller bahaya, ini juga kekerasan dan sebagainya semua. Gue jadi panik dan takut banget, padahal ini film tuh. So let's talk about Blink Twice. Everybody's dead. How about we start at the beginning? Do you guys want to come? This is crazy. Hey, making memories! Having a great time. We're drinking champagne and we're eating amazing food. A great time. Can't you feel it? Uh-oh. We need to know what's really going on. Maybe not. Let's not answer that one, right? Hai film lovers, welcome back again with me Ali dari Film Lovers Indonesia, teman filmmu. Dan kali ini gue bakal review film yang belum lama tayang juga di bioskop. Film ini datang dari Warner Bros dan juga kolaborasi dengan Amazon MGM yang berjudul Blink Twice. Film ini bergenre psychological thriller, suspense. Jadi kayak emang dari genrenya aja gue juga udah mulai panik ya. Dan juga ada peringatan di awal kayak tadi gue bilang. Ini film kayak kerasanya bikin panik, bikin takut, suspense kayak apa nih, psychological thriller apa. Blink Twice tuh kayak maknanya apa dan sebagainya. Dan untuk dari segi sinopsisnya, film Blink Twice ini menceritakan tentang seorang waitress bernama Frida yang dia nggak sengaja bertemu dengan seorang idolanya dari startup teknologi. Dan gak nyangka banget si Frida sampai diajakin liburan juga ke private island si Slater, bahwa dia juga diajak sama temannya ke sana. Dan dari sini sih udah mulai kayak kebahagiaan semua aja ya. Yang tadi udah seneng banget ketemu Slater, nggak nyangka sampai sedekat itu hubungannya. Sampai ketika dia menyadari bahwa kok kukunya selalu kotor dan juga badannya juga kadang ada bengap dan sebagainya. Dan sampai di sini aja untuk sinopsisnya, kalian bisa tonton sendiri film Blink Twice. Dan langsung aja kita masuk ke review session. Dan untuk sesi review kali ini, gue bakal membahas dari 3 poin aja, yaitu dari pertama, yaitu tentang dari segi experience atau kesan gue selama nonton film Blink Twice ini. Dan gue kayaknya bakal menitik beratkan untuk video kali ini ke segi experience atau kesan gue nonton film Blink Twice ini yang kayak emang berasa banget ke troll ya teman-teman semua. Kayak entah kenapa ya, karena hooknya ditaruh di awal, kayak tulisan tadi gue bilang di awal tuh kayak peringatan, film ini psychological thriller dan juga ada sexual violence dan sebagainya, ada kekerasan dan sebagainya. Yang bikin gue jadi kayak, aduh, kayak ini film serem ya, kayak ini film panik nih, kayak ini takut gue nih bagaimana gitu ya. Karena kan kalau tahu dari genre-nya udah kayak suspense kan kayak tekanannya kuat gitu, bikin panik gitu. Dan juga kayak berasa banget atmosfernya ya, kayak kita lagi nonton kayak paniknya, takutnya. Psychological juga lagi, aduh kena banget nih. Apalagi kan gue kalau nonton film psychological selalu berhasil dan sebagainya. Tapi sama sekali di film ini, aduh, hancur men. Gue nggak tahu kenapa ya, kayak nonton film Blink Twice ini tuh udah segi nontonnya lambat banget ya, plotnya lambat, terus juga bertele-tele, ngejelasin karakternya tuh aduh lama banget, adegan kayak main ceritanya, main storyline-nya tuh dibikin lama. Kayak gue nggak nyangka setengah terakhir atau mau habis kali ya baru kayak diungkap itu ceritanya. Ya begitu, gue udah expect takut banget, gue ketinggian karena tulisan itu tuh expect gue. Ini bener-bener kayak definisi gue kena troll ya, kena hook ya, yang kayak emang udah ngejual buat ini film psychological gini-gini, takut dan sexual violence. Gua tau gue ini film ada dewasanya juga kan, dia bilang tuh. Kayak gue ngerasa, apa gue udah pantas nonton film ini? Sexual violence kayak apa? Kayak kata gue ya. Tapi ternyata, aduh udah kagak diliatin. Juga adegan kayak emang dewasanya kayak apa sih maksudnya? Kayak bunuh-bunuhan gitu atau apapun berantem-berantemnya yang sadis. Enggak juga, gue bilang masih sadisan juga, the substance dan sebagainya juga kayak emang gelinya, takutnya, ngilunya semuanya di sana. Ataupun kalian juga bisa nonton film sadis atau saw kayak apalah kayak gitu kan, atau apalah. Tapi film ini kayak segi psychological juga nggak dapet ya, gue kayak nonton karakternya juga nggak kena. Terus juga segi storynya lambat banget ya, eksekusi terakhir konfliknya juga aduh kok eksekusinya begini doang ya. Dan apalagi juga kayak kita ngelihat peran-perannya juga kayak emang nggak jago berantem ya, kayak emang orang-orang awam ya, dimana dia terperangkap di pulau lagi ya kan, ada senjata dan sebagainya, aduh. Dan juga kesan gue nonton film ini kayak awalnya tuh kayak udah, wah ini mau ngebahas kasusnya sebelah nih, artis sebelah nih si PDD itu kan, kayak emang bajunya putih semua, pesta juga kan pada di dalam pulau gitu dan sebagainya, bebas banget tuh kata gue. Kayak segi bangunan build up story-nya tuh kayak udah kena nih kata gue. Nah tahu-tahu kan juga kayak kukunya kotor, terus juga ada badan temen yang bengap di sini dan sebagainya. Wah build up story-nya nih, build up konfliknya dapat banget nih kata gue, keren nih. Nah, kayaknya bakal kayak apa ya? Kayak sexual violence-nya kayak apa nih kata gue, bakal dilihatin kah? Gue nggak bakal siap nih kalau kayak lo bener ada kan. Tapi ternyata sampai akhir ya
gue kena hook aja. Ternyata filmnya juga nggak serem-serem banget dan filmnya juga nggak tegang-tegang banget dan juga karakternya juga nggak bisa ngebawa ceritanya, psikologinya juga nggak dapet gue. Segi Blink Twice-nya juga yang kayak cepet hipnotis. Mendingan lu nonton film Ngabdi Setan itu dari karyanya Bang Joko Anwar yang kayak yang kedua tuh ada cepretan gitu, cepret tuh itu kena banget tuh segi psikologis gue tuh nonton film itu. Tapi kalau di film ini kayak kamera Blink Twice-nya mana sih, cuman kayak asal cepret, psikologi juga nggak dapet ya. Yang awalnya cuman seneng jadi apalah begitulah. Capek. Jadi emang banyak banget kalau dari segi experience atau kesan gue nonton film ini kayak emang aduh kayak ke-troll ya, kayak ke-hook banget. Kayak gue kena awalnya ya, intinya gue kayak kena awalnya yang tulisannya bahaya itu ya, banyak adegan dewasa dan sebagainya. Tapi malah jadi kayak nggak dapet apa-apa gue dari ekspektasi gue ini. Filmnya juga nggak serem, juga nggak bikin tegang, psikologis nggak dapet, konfliknya juga kurang cakep. Udahlah. Dan langsung aja masuk ke segi karakter yang kedua. Balik lagi, nonton film Blink Twice ini nggak kena ya gue karakter entah kenapa ya, mohon maaf. Kayak peran actingnya juga kurang kena, segi psikologisnya kurang dapet. Karena mungkin ya dari storyline yang bertele-tele, kebanyakan ya adegan senang-senangnya. Kayak adegan misterinya udah cakep banget di build up, kayak pertama-tama yang orang kaki tahu-tahu kukunya kotor, kalau malam kenapa dan juga apa. Tapi eksekusinya juga jelek banget ya, jangan eksekusi terakhirnya jelek banget. Kayak moments vengeance juga ada sih, gue bilang agak sedikit keren sih untuk momen vengeance-nya, kayak cewek udah mulai sadar terus bangkit untuk ngelawan-lawanin ya kan, kayak gitu kan. Ya ada sih kayak terakhir juga kan kalian scene dua cewek tuh si Frida sama teman si Sarah yang masuk gitu pengen bakar atau apa gitu ya, lupa masuk ke rumahnya. Emang ada dapat tapi ya kurang sih kalau dari segi karakter development ya, gue ngerasa kurang banget film ini. Kayak nggak dapet banget gitu sih karakter ngegerakin ceritanya, storyline-nya dan sebagainya. Aduh, kurang dah. Dan untuk yang ketiga, yang terakhir yaitu dari segi storyline. Dan sebenarnya review gue kali itu saling berkaitan ya. Kayak emang tadi kan gue dari segi experience, juga karakter sama storyline kali ini. Kayak semuanya emang ya udahlah ya, karakter sama storyline juga nggak kena, ide ceritanya padahal udah bagus. Kayak nyimpan misteri, atau kenapa nih pada bonyok, kenapa nih pada kotor ya kalau pas paginya. Tapi nggak dieksekusi bagus ya, mohon maaf banget nih, storyline-nya kurang banget. Gue juga kena hook doang, udah capek lah. Ya emang dari segi storyline-nya begitu ya teman-teman semua. Padahal udah dari awal kayak kita dibikin bingung, dibikin panik, hook cerita awal. Ya itu teman-teman, kalau dari segi storyline-nya kayak emang lambat banget dan juga kena hook banget gue di awal. Sebenarnya kalau tuh tulisan dihilangin aja tuh film ini kayak begini, yang peringatan itu di awal dihilangin aja tuh film itu peringatannya tuh ya. Kayak kita nonton masih mungkin bisa enjoy ya, karena ekspektasi nggak tinggi. Nonton juga kayak pelan-pelan, kenapa nih dibawa pulau, terus juga ada misteri apa dan sebagainya. Tapi karena ada ekspektasi tinggi di situ ya, sexual violence sebagai tema dewasa dan sebagainya. Aduh, gue jadi berekspektasi tinggi, jadi kayak takutan tinggi, panik tinggi, padahal nggak ada. Dan storyline juga lambat, eksekusi konfliknya juga kurang. Aduh, nggak lengkap banget dari segi storyline, karakter juga dapat banget. Ya mungkin kata orang paling film ini juga bagus dari segi sinematografinya, warna-warnanya yang kuat dan sebagainya. Ya tapi nggak nolong sih buat dari segi film ini ya. Blink Twice nggak nolong banget, bagus atau enggaknya. Dan film ini juga disutradarai oleh Mbak Zoe Kravitz, yang gue tahu dia dari perannya sih di film Divergent dan juga masih banyak banget di Mad Max dan sebagainya. Dia emang menjalani karirnya sebagai aktris, tapi untuk sekarang dia baru banget film debut pertamanya, yang apalagi menggunakan genre psychological thriller di film Blink Twice ini. Tapi untuk film Blink Twice ini gue mohon maaf banget ya Mbak Zo, kayaknya gue nggak ngerasa banget ya, dapat banget dari segi build up storyline-nya, terus juga dari segi karakternya, pendalamannya dan seperti apa juga. Kayak emang hook awalnya tulisan itu juga kayaknya mengganggu banget, mohon maaf banget untuk film yang pertama ini. Tapi kalau dari segi aktrisnya emang dia sih keren banget ya di film Divergent dan sebagainya. Dan itulah dari segi review gue ngebahas film Blink Twice ini. Ya mohon maaf ya kalau isinya cuman kayaknya kekurangan semua. Ya tapi itulah experience atau kesan gue nonton film Blink Twice ini. Dan untuk kesimpulannya dari FLI Ratings bisa gue kasih sebesar 5. Jadi kurang banget ya filmnya, mohon maaf banget, kayak gue gak ngerasa film ini bagus ya. Ya balik lagi, gue udah kena hook ekspektasi tinggi ya, mungkin ini kayak emang guanya aja sih yang terlalu ekspektasi tinggi atau apa ya, mohon maaf banget. Karena emang gue takut banget kayak tulisan psychological thriller gitu, ada suspense dan juga kayak emang film ini bertemakan dewasa, sexual violence dan sebagainya. Wah kayaknya film ini kayak apa nih ya kan? Tapi ternyata enggak banget, jelek banget, eksekusi jelek ya, terus karakternya juga memerankannya juga kurang banget ya teman-teman semua. Jadi itulah dari segi review gue, experience gue nonton film Blink Twice. Ya mungkin saran gue kalau aja film ini nggak dibuat storyline di awal tuh tengah ke awal lambat banget ya, kayak emang pace-nya agak cepet dikit, dan juga build up misterinya udah bagus, tapi kayak segi konfliknya dan juga dari patahnya ya mungkin agak sedikit explore lagi kenapa bisa begini, dan juga diliatin aja scene-nya kenapa dia bisa pada bengap atau ketarik-tarik. Dan sebenarnya ada sih scene pas dia lagi disiksa atau segimana, tapi kayak kurang banget ya. Bukan berarti gue pengen nonton yang secara gamblang, tapi kayak kurang aja gitu dalam segi
ngasih ceritanya ya. Konfliknya kayak kurang banget. Ya pokoknya begitulah ya, kalian semoga paham ya. Dan paling untuk saran gue untuk film Blink Twice ini sih kayaknya segi build up misterinya lebih kayak dikuatin lagi aja. Dan juga phase konfliknya, phase storyline-nya, alurnya dibikin cepet dikit aja. Dan juga untuk eksekusi terakhirnya pas dia lagi lawan Slater juga kayaknya harus dibagusin lagi, dirapin lagi, lebih realistis dikit lagi aja ya. Kayak punya peluru cuma dikit buat ditembakin ke pintu doang. Aduh, kocak banget. Dan juga kayak si Frida yang udah emang megang pisau pas si Slater lagi nggak ngeh. Harusnya dipura-pura aja tapi malah kayak waspada lagi. Aduh, kayaknya emang banyak momen yang kurang dieksekusi secara cantik dan rapi aja. Dan paling itu aja untuk segi review gue dan saran gue nonton film Blink Twice ini yang gue rasa kurang banget ya teman-teman semua. Dan mohon maaf banget kalau ada salah-salah kata penjelasan dalam video ini. Dan sekali lagi ini juga opini pribadi gue. Jangan lupa juga untuk like video ini kalau kalian suka dan subscribe channel ini supaya gue bisa memberikan konten bermanfaat dan menarik lagi seputar film. Dan sampai berjumpa lagi di next video and salam pecinta film. Blink Twice. Kayaknya emang gue kena ekspektasi tuh di hook di awal. Harusnya nggak usah ada aja tuh tulisan. Jadi mungkin gue kayak nggak ngerendah-rendahin film ya kayak emang. Udahlah.